pertama sih saya sebagai Gubernur Jawa Barat itu meminta kepada PT PN untuk merubah kembali rencana bisnisnya, mengembalikan. Liputan nasional segera tertuju pada Deddy Mulyadi. Begitu ia meluncurkan kebijakan populis yang hangat diperdebatkan dan banyak dianggap sekedar mencari sensasi. Meski sederet kritik menghujani, ia justru menjawab sorotan itu dengan ketegasan ala beruang besi. Tanpa kompromi, menghentikan proyek-proyek mega yang jelas-jelas menabrak regulasi dan merusak lingkungan. Di bawah kendalinya, Jawa Barat menyaksikan penutupan kilat berbagai mega proyek bermasalah, mulai dari penggusuran lahan resapan hingga eksploitasi tambang tanpa izin, yang selama ini diselimuti kepentingan besar dan celah hukum. Langkah tegas ini bukan sekedar pencitraan politik, melainkan manifestasi komitmen Deddy Mulyadi menegakkan hukum dan memelihara kelestarian alam, walau harus menantang para pengembang berpengaruh dan menanggung resiko politik tinggi. Berikut rangkaian proyek kontroversial yang berhasil digulung tuntas oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengumumkan rencana audit investigatif pada beberapa badan usaha milik daerah (BUMD). Dalam konferensi pers di Gedung Pakuan Bandung, ia menjelaskan bahwa audit ini dirancang untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan, efektivitas manajemen, serta kepatuhan setiap BUMD terhadap regulasi yang berlaku. Temuan audit akan menjadi landasan utama dalam memutuskan apakah BUMD tersebut layak diperbaiki, dirombak total, atau bahkan ditutup permanen. Tak hanya itu, proses pemeriksaan juga akan melibatkan tim independen demi menjaga netralitas dan kredibilitas seluruh tahapan audit. Langkah ini diambil sebagai respon atas kekhawatiran publik mengenai potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh BUMD. Deddy bahkan secara terbuka menantang siapapun yang mengatasnamakan dirinya untuk melobi proyek agar segera dilaporkan ke media atau aparat penegak hukum. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun di lingkaran pemerintahannya yang mencoba bermain proyek. Melalui kebijakan ini, Deddy Mulyadi bertekad memastikan BUMD Jawa Barat benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekedar ladang bancakan segelintir elit. Menurutnya, setiap rupiah dari aset publik harus dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan warga dan masa depan pembangunan yang bersih serta profesional. Bersama dengan tindakan tegas terhadap berbagai mega proyek bermasalah, langkah audit BUMD ini semakin menegaskan integritas dan kesinambungan visi pembangunan di Jawa Barat. Terbaru di Karawang, Jembatan Haji Endang tiba-tiba mencuri perhatian publik setelah terungkap pembangunan jembatan apung ini sama sekali tidak mengantongi izin resmi pemerintah. Bentangan 11 ponton yang dirangkai dan diberi alas seperti jalan ini menghubungkan Desa Anggadita, Kecamatan Klari, dan Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, dan selama ini dimanfaatkan warga sebagai jalur cepat menyeberang Sungai Citarum dengan tarif Rp2.000 sekali jalan. Meski terbukti membantu mobilitas, struktur jembatan yang terlalu rendah berpotensi menjadi bendungan sampah saat banjir, memperparah resiko bencana. Kementerian PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air menegaskan infrastruktur tanpa izin teknis wajib dibongkar karena tidak memenuhi standar minimum, mulai dari ketinggian muka sungai hingga kekuatan rangka ponton. Berdasarkan berita acara PPNS BBWS Citarum, sang pemilik Haji Endang Junaidi memang telah mengoperasikan jembatan ini sejak 2017 tanpa izin dan berjanji akan membongkarnya sendiri paling lambat 19 Februari 2024. Jika tenggat itu terlewati, proses hukum akan otomatis berjalan. Tindakan tegas Deddy Mulyadi atas jembatan Haji Endang menjadi contoh nyata bagaimana ia menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap pelanggaran aturan. Meski proyek tersebut dirasa bermanfaat, keselamatan publik dan kepatuhan hukum tetap diutamakan. Lalu ada Hibis Fantasi. Sebuah taman hiburan di kawasan Puncak Bogor akhirnya dibongkar setelah terbukti melanggar izin yang hanya seluas 4.800 meter persegi. Padahal operasionalnya membengkak hingga 15.000 meter persegi, merusak fungsi lahan resapan air. Pelanggaran ini juga diduga menjadi salah satu faktor pemicu banjir bandang yang menerjang puncak hingga wilayah Jakarta dan Bekasi pada awal Maret 2025. Ironisnya, pengelola Hibis Fantasi adalah PT Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan BUMD milik Pemprov Jawa Barat, yang membuktikan komitmen Deddy Mulyadi untuk menegakkan peraturan benar-benar tanpa pandang bulu, bahkan terhadap entitas pemerintah sendiri. Mendapati dampak lingkungan yang semakin parah, Gubernur langsung memerintahkan pembongkaran pada 5 Maret. Prosesnya berjalan kilat. Pada 17 Maret, 49 dari 50 unit wahana sudah dihancurkan.
Sementara wahana besar seperti biang lala dan turbodrop masih dalam tahap pembongkaran dengan alat berat. Setelah mengawasi pembongkaran Hibis Fantasi, perhatian Deddy Mulyadi mengalir ke proyek-proyek wisata lain yang juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan. Menegaskan sekali lagi bahwa setiap inisiatif pembangunan wajib selaras dengan aturan, dampak ekologi, dan kepentingan masyarakat luas. Mega proyek ekowisata di kaki Gunung Pangraro, Air Adventureland, resmi disegel pada 7 Maret 2025. Setelah terbukti melanggar peruntukan lahan dan diduga berpotensi memicu longsor serta banjir. Meski Pemrakarsa sudah mengantongi izin prinsip dari Kementerian Kehutanan, pencaplokan kawasan hutan lindung tanpa kajian mendalam menimbulkan kekhawatiran serius akan kerusakan ekosistem. Gubernur Deddy Mulyadi menegaskan, izin bukan jaminan bebas tanggung jawab, apalagi jika dampak ekologis diabaikan. Dengan lahan hampir 326 hektar, Air Adventureland dirancang sebagai destinasi ekowisata kelas dunia. Salah satu daya tarik utama adalah jembatan gantung sepanjang 530 meter, yang digadang-gadang bakal menjadi jembatan terpanjang di dunia. Namun, ambisi besar ini dinilai bertentangan dengan prinsip konservasi, karena pembangunan masif tersebut bisa menurunkan daya serap air tanah dan memecah habitat alami satwa lokal. Kasus serupa muncul di Air Camp, proyek wisata alam di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Pembangunan di atas kebun teh Sukawana dihentikan dan disegel oleh Satpol PP Jawa Barat pada Jumat 28 Maret 2025. Karena membuka lahan di zona resapan air tanpa kajian risiko bencana yang memadai. Berada di wilayah rawan longsor dan cekungan Bandung, langkah ini dinilai dapat memicu banjir dan longsor lebih jauh ke daerah bawah. Di lapangan terlihat fondasi dan tiang pancang sudah terpasang, sementara sebagian kebun teh dibuka untuk akses jalan. Tim PPNS Satpol PP menemukan pelanggaran tata ruang dan kejanggalan pada dokumen perizinan, misalnya barcode persetujuan bangunan gedung yang tertutup. Pengembang membantah pelanggaran, mengklaim AMDAL dan semua izin sudah lengkap, serta menyebut penyegelan sebagai miskomunikasi bersifat sementara. Meski begitu, Deddy Mulyadi menegaskan kembali bahwa izin administrasi tidak boleh mengesampingkan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Ia memerintahkan penghentian total hingga evaluasi ilmiah selesai. Selain menindak proyek wisata bermasalah, Gubernur juga mengintensifkan penertiban aktivitas ilegal lain, seperti tambang tanpa izin demi menjaga kelestarian alam Jawa Barat. Di sisi lain, Deddy Mulyadi menilai aktivitas tambang liar bukan sekedar merusak lingkungan dan mencemari sumber air, melainkan juga memicu kerusakan infrastruktur, kerugian negara, hingga tumbuhnya praktik premanisme di wilayah terdampak. Sejak menjabat Bupati Purwakarta, ia konsisten menutup operasi tambang ilegal demi menjaga kelestarian alam dan mempertegas keadilan bagi masyarakat. Langkah tegas ini mendapat dukungan luas dari warga yang selama ini menanggung dampak ekosistem rusak dan jalan berlubang akibat lalu lintas truk tambang. Namun di balik itu, pelaku tambang ilegal kerap mencoba melanjutkan kegiatan mereka secara sembunyi-sembunyi. Menanggapi hal tersebut, Deddy menegaskan bahwa penutupan tambang ini bukan keputusan sepihak, melainkan amanat undang-undang yang wajib ditegakkan demi masa depan lingkungan Jawa Barat. Menurutnya, kesuburan tanah Sunda tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan segelintir pihak. Saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi mendesak penghentian proyek alih fungsi lahan teh menjadi perkebunan hortikultura di Jalan Cagak, Subang karena dinilai melanggar aturan dan berpotensi merusak lingkungan. Proyek ini akhirnya dihentikan setelah menyebabkan banjir lumpur yang merusak pemukiman warga setempat. Dalam kunjungan kerjanya, Deddy menyoroti kerusakan parah akibat pembukaan lahan tanpa perlindungan tanah, ditambah penggunaan plastik penutup yang justru mempercepat aliran air permukaan. Lahan seluas puluhan hektar yang sebelumnya ditanami teh oleh PT PN 8 kini gundul dan berbatu, membuat air hujan mengalir deras tanpa terserap tanah sehingga memicu banjir lumpur di Desa Curug Rendang. Ia menegaskan bahwa kasus ini menjadi contoh nyata betapa pentingnya penataan ruang yang cermat dan berbasis kajian risiko lingkungan.